ketemu kembali dengan Bu Astuti. Hari ini kita mau membahas pelajaran bahasa Indonesia tentang mengidentifikasi cerita fiksi. Tujuan pembelajaran kita hari ini, setelah membaca teks cerita, nanti Bu Guru akan membacakan teks cerita. Bu Guru berharap kamu dapat menentukan inti dan pesan moral dalam cerita dengan benar. Mari kita simak cerita hari ini. Ibu Guru akan membacakan cerita dengan judul Legenda Batu Menangis. Di sebuah desa, hiduplah seorang ibu bersama anak perempuannya. Setiap hari, anak perempuan itu merias wajah dan memakai pakaian yang bagus. Anak perempuan itu juga sangat malas membantu ibunya bekerja di ladang. Suatu hari, sang ibu meminta anak perempuannya untuk menemaninya pergi ke pasar. Anak perempuan itu menolak. Setelah sang ibu membujuk akan dibelikan baju baru, anak perempuan itu pun setuju. Namun, anak perempuan itu meminta ibu berjalan di belakangnya. Anak perempuan itu tidak ingin berjalan berdampingan dengan ibunya. Sang ibu sangat sedih dengan sikap anak perempuannya itu, anak-anak. Di perjalanan menuju ke pasar, mereka berpapasan dengan banyak orang. Semua orang mengagumi kecantikan anak perempuan itu. Mereka juga penasaran dengan ibu tua yang berjalan di belakangnya. Saat ada orang yang bertanya, anak perempuan itu mengatakan bahwa ibu tua itu adalah pelayannya. Sang ibu sangat sedih dan tidak bisa menahan kesabarannya lagi. Sang ibu berdoa kepada Tuhan agar menghukum putrinya. Dan Tuhan mengabulkan doa sang ibu dengan mengubah si anak perempuan menjadi batu. Anak perempuan menangis dan menyesali perbuatannya. Namun hal itu sudah terlambat. Seluruh tubuh anak perempuan itu sudah berubah menjadi batu yang besar. Batu besar tersebut terus mengeluarkan air mata sampai saat ini. Sehingga batu itu diberi nama Batu Menangis. Nah, anak-anak, dari cerita legenda itu, mari kita tentukan tokoh dari cerita legenda Batu Menangis. Siapa ya tokohnya dalam cerita itu? Tokohnya adalah sang ibu dan anak perempuannya. Peristiwa apa yang terjadi? Peristiwa yang terjadi ketika mereka berpapasan dengan orang-orang untuk menuju ke pasar. Ada seseorang yang menanyakan kepada ibunya gitu ya, siapa perempuan yang berada di belakangnya itu. Ternyata si anak itu tidak mau mengakui bahwa itu adalah ibunya. Jadi ibunya sangat sedih dan ibunya berdoa kepada Tuhan supaya menghukum anak itu. Nah, itu adalah peristiwa yang terjadi, anak-anak. Nah, sekarang bagaimana sifat-sifat tokohnya? Nah, si ibu, tokoh ibu memiliki sifat yang baik, pekerja keras, dan menyayangi anaknya. Sedangkan tokoh anak perempuan memiliki sifat pemalas, sombong, dan akhirnya durhaka kepada orang tuanya karena dia tidak mau mengakui ibunya yang adalah sungguh-sungguh ibunya, tapi dia tidak mau mengakui ibunya sebagai ibunya sendiri. Nah, di mana ya latar tempatnya? Latar tempatnya itu adalah di sebuah desa kecil. Di sebuah desa kecil. Nah, itu sebagian dari unsur-unsur cerita yang ada di dalam cerita legenda Batu Menangis. Anak-anak, untuk menentukan pesan moral yang terdapat dalam suatu cerita, baik itu cerita fiksi ataupun non-fiksi, langkah-langkahnya adalah membaca dengan cermat. Cermat itu bersungguh-sungguh, tidak hanya membaca sekilas saja,
melainkan harus membaca seutuhnya cerita itu. Lalu temukan perilaku dalam tokoh cerita itu. Nah, itu langkah pertama dalam menentukan pesan moral. Yang kedua, pesan moral itu dapat berbentuk saran atau nasihat, ya. Pesan juga bisa berupa anjuran bagi pembacanya. Nah, gitu ya anak-anak ya. Pesan moral itu bisa secara berbentuk saran atau berbentuk nasihat dari penulis terhadap pembacanya. Nah, kesimpulannya anak-anak, inti cerita dan pesan moral dalam sebuah cerita dapat ditemukan hanya dengan cara membaca dengan cermat atau mendengarkan cerita itu dengan benar, dengan cermat, hingga mengetahui karakter dari tokoh cerita tersebut. Jadi kalian harus menyimak baik-baik jika cerita itu dibacakan. Nah, tetapi kalau kalian membaca sendiri dalam sebuah teks atau buku cerita, maka kalian harus membacanya dengan cermat, dengan sungguh-sungguh. Kemudian, pesan moral dapat berbentuk tersirat. Ya, tersirat artinya tidak langsung tertulis dalam cerita itu. Nah, dan pesan moral itu juga bisa berbentuk tersurat. Tersurat itu artinya langsung ditulis oleh penulisnya. Jadi kamu bisa langsung membacakan dan menemukan sendiri pesan moral dari sebuah bacaan atau sebuah cerita. Oke, anak-anak, terima kasih sudah mendengarkan penjelasan Ibu. Kiranya video ini dapat membantu kalian untuk memahami pembelajaran tentang cara mengidentifikasi cerita fiksi ataupun non-fiksi. Terima kasih. Sampai ketemu lagi di video berikutnya.